yaitu Paman Kikuk, yang selalu sembrono dikarenakan tidak bijaksana serta kerap tertimpa masalah dan kesialan. Nah, kali ini kita kenalkan siapa sih yang ada di balik Paman Kikuk. Sabariman Rubianto. Pasti kita belum kenal dengan sosok laki-laki kelahiran tahun 1972 ini. Lebih tepatnya lahir di kota Brebes. Ya, inilah beliau, salah satu ilustrator gambar karakter Paman Kikuk generasi kelima, dan lebih dikenal dengan panggilan Mas Sinung. Di ilustrasi anak itu saya mulai tahun 95 di Semarang, di majalah Anak Ceria Semarang. Terus itu waktu kuliah aku menggeluti dunia ilustrasi, padahal basicku aku pengen lukis, cuma karena saat itu cenderung saya sering drawing itu tidak jauh beda kalau kita menggambar dengan spidol dan hubungannya dengan tampilan gambar-gambar yang ada di media baik koran maupun majalah. Jadi saat itu lebih tertarik karena wah media kan wow kesannya. Jadi gambar. Lulus tahun berapa? Saya sekolah 7 tahun, terlalu lama karena ya nyari job di luar. Setelah lulus tahun 2000 saya ada teman di Jakarta yang ikut penerbitan majalah anak juga di Pak sebut saja ya, Pak Arswendo Abiloto. Beliau waktu itu sedang boomingnya Keluarga Cemara. Keluarga Cemara ada divisi majalah anak lah, saya ikut di situ. Waktu itu saya masih berjalan di majalah Anak Ina yang sekarang itu nggak ada mungkin ya sudah nggak ada memang. Itu saya sebagai ilustrator baru, pendatang baru di situ, saya kembali nol karena setelah lulus itu merasa semua itu dari nol lagi. Semua teori yang saya geluti waktu sekolah ya masuk semua, dapat nilai. Tapi kan beda setelah kita terjun ke dunia nyata, dunia pekerjaan. Di situ grogi karena di sana ketemu teman-teman yang sudah hebat, gambarnya juga lincah. Jadi saya itu dari belajar, tapi untungnya saya itu belajar yang dibayar. Mungkin banyak yang tidak tahu tentang sosok Mas Sinung, karena beliau lebih banyak bekerja di belakang layar. Mas Sinung sangat lihai dalam mencurahkan coretan gambarnya. Terbukti sudah beberapa kali menjuarai festival karikatur dan ilustrasi gambar yang ada di negeri ini. Di 2000 berapa ya, sekitar 2013 atau 2014 kan ada festival waktu di Tangerang. Itu ada festival, saya ikut. Nah alhamdulillah waktu itu karya saya masuk nominasi jadi juara 1. Nah itu titik wisuda saya sebagai seorang pelukis lah. Tapi kan karya itu masih idealis, artinya karya yang ada muatan apa yang ingin disampaikan oleh si pelukis. Dan di situ saya menceritakan tentang hiruk pikuknya tentang Jakarta. Nah Jakarta itu karena hiruk pikuknya banyak orang lalu lalang, saya gambarkan dengan orang saling saling berkejaran. Itu saya gambarkan membentuk sebuah kuda. Nah kuda itu di perutnya itu saya gambar jam. Di jam itu melambangkan tentang waktu yang berjalan. Jadi judulnya itu Jakarta 25 jam.
umumnya kan 24 jam, aku kasih 25 jam karena kadang kita habis kerja ada sisa waktu kerja yang belum rampung, saya bawa pulang, berarti kan nambah kerja lagi. Nah saya ambil di waktu yang akan datang untuk mengerjakan sekarang. Jadi 25 jam itu tidak cukup hidup di Jakarta, lebih malah. Nah itu masuk nominasi. Berikutnya acara waktu itu juga tidak jauh ada acara UOB, ada event UOB. Saya mengirimkan dengan teknik yang sama, dengan drawing lagi. Alhamdulillah masuk finalis. Nah, finalis tambah PD merasa wisuda kedua. Terus tambah lagi waktu itu dari perwakilan dari negara Korea Selatan lah, ada basar apa itu namanya. Saya ngirim, itu kan saya kayaknya se-Indonesia waktu itu. Nah, saya masuk kepilih lagi dengan kerumitan yang idealis. Gambarnya itu benar-benar telaten apa-apa. Terus, nah wisuda ketiga. Tapi kenyataan sampai akhir tahun, tapi akhir 2019 itu memang ya sekedar menampilkan karya-karya yang tidak mesti orang beli. Karena kan itu tidak semua orang suka atau bingung dengan karya itu. Masa sudah beli untuk hiburan malah harus mikir. Jadi begitu. 13 tahun bukan waktu yang sebentar bagi Mas Sinung menjadi seorang ilustrator untuk karakter Paman Kikuk di majalah Bobo. Banyak sekali cerita yang cukup menarik untuk kita simak suka dukanya. Khususnya kolom Paman Kikuk itu tahun 2007 sampai 2020 karena pandemi. Padahal Paman Kikuk itu sudah ada kalau nggak salah itu tahun 72. Tahun 72 itu lisensi dari Belanda. Jadi dari perusahaan ini beli dari lisensi Belanda, dari format majalah dari awal sampai akhir diganti sama-sama orang-orang Indonesia. Nah, saya mungkin untuk Paman Kikuk generasi keempat atau kelima yang meneruskan, karena ilustrasi itu lebih baik diisi oleh orang-orang yang muda. Jadi pergantian generasi, karena tujuannya kan dengan generasi baru isi secara konten cerita maupun visual itu kekinian. Jadi kalau orang tua gambar yang jadul ya kan jadul terus, walaupun suasana sudah berubah tapi secara teknis jadul. Makanya harus ada yang mewakili untuk era ini cari. Nah, pas saya dikabari teman, Mas ini ada peluang untuk ini ngisi Paman Kikuk di mana? Coba, yaudah coba. Aku ke sana dikasih naskah, belum cocok, diulang lagi, terus mulai dimuat. Itu pun dalam 1 tahun selalu di bawah arahan atau di bawah arahan beliau ngasih masukan, kritik, bentuk yang kurang atau kelebihannya di mana, itu selalu dipandu. Tahun kedua itu dilepas, artinya semua naskah silakan divisualkan sendiri dalam bentuk gambar-gambar gini-gini. Kalaupun salah ada kritikan. Dan akhirnya sampai seiring waktu sampai tahun 2020. Setelah itu karena pandemi saya dikabarin versi, Mas sementara mandek dulu karena pandemi dan penjualan itu seret, karena kan pasti mandek.
Jadi sementara mandek dulu ya. Oh ya nggak apa-apa. Setelah mandek ya sudah, saya tidak punya job lagi di ilustrasi komik. Coretan tangan seorang sahabat Riman Rubianto sangat khas dan berkarakter sekali. Bisa kita lihat dari hasil dan konsep yang beliau curahkan pada setiap coretannya. Detail setiap coretannya menjadi suatu keunggulan seorang karikaturis dan ilustrator ini. Kemarin ya, saya mulai menikmati hasil itu kayaknya 2019. Jadi itu waktu itu lukisan saya itu sudah mulai tidak idealis. Akhirnya saya mulai dari yang kerumitan, ingin menyampaikan sesuatu ke masyarakat, mulai saya kurangi. Jadi saya mulai main binatang waktu itu. Jadi simbol-simbol binatang yang saya kartunkan, saya saya lukis ibaratnya ngobrol. Binatang itu lagi ngumpul, musyawarah tentang apa lah, ini dari jerapah, gajah, kelinci, monyet itu kumpul jadi satu frame. Nah, di situ mulai banyak yang minat. Artinya sekedar walaupun nanya-nanya atau ngelik atau apa itu di Facebook. Nah, suatu saat saya dapat kabar dari teman lewat info, Mas, nomor jenengan berapa? Ada yang minat dengan lukisan jenengan. Oh, yang orang mana? Ya adalah, nanti coba saya tak kasih lewat info. Terus nggak lama nanya, Mas, lukisan ini ada nggak? Oh, masih Pak, ini. Terus, oh ini lukisan yang ini juga masih ada. Asik Pak, tapi saya berminat dengan lukisan itu. Waktu itu ya masih yang dia minat yang agak idealis waktu itu. Waktu agak ada idealis sedikit, karena dia suka lukisan jenis pensil. Jadi aku bilang ada, terus beliau nanya, saya bisa ambil kapan? Bentar Pak, saya lihat dulu. Tak tinggal sebentar, saya lihat, oh masih ada sih, masih bersih atau masih rapi, masih kondisi baik. Terus saya hubungi minggu depan, setelah minggu depan datang. Tapi dia bilang, Mas kalau ada lukisan lain juga ya. Ya udah, minggu depan datang, lukisan yang beliau pengini saya gelar di lantai, waktu kan di kos-kosan lantai bawah, tak gelar. Sama karya yang lain. Nah, karya ini lakukan mintanya nggak mahal, artinya aku waktu itu masih idealis, harganya sekitar atas. Tapi wah Mas kalau bisa di bawah, ya udah Pak, ini untuk pengenalan kayak wisuda lagi Pak ya, ini saya kasih angka segini. Nah, dia kan datang sama istrinya. Nah istrinya ternyata milih karya yang lain yang bukan idealis, yang hanya hiburan-hiburan, karena kan bilang Pak ini bagus untuk ini Pak, untuk kafe apa, untuk terus sebelah sini sebelahnya pilih, tunjuk satu lagi, akhirnya dapat 5. Tapi saya juga harganya juga nggak idealis, dan dia bilang, Mas saya pakai transfer apa langsung atau cash? Transfer Pak, ribet, pakai cash langsung ya. Iya deh Pak. Langsung saat itu dikasih duit sekepok. Saya disuruh ngitung lagi. Lah aku kan grogi, aku maaf Bu, saya nggak biasa ini ngitung duit segini banyak. Jadi saya bantu ya. Wah keringet netes. habis itu sudah rampung, saya berkarya biasa lagi. Aku mulai mencoba karya-karya yang sifatnya hiburan, bukan idealis lagi. Tapi juga waktu itu masih pencarian bentuk, ajaran bentuk. Bilalah mulai pandemi,
itu saya mulai job-joban kerja saya berbagai freelance itu mandek. Perusahaan-perusahaan kan pandemi juga pada tiarap. Saya freelance. Lah freelance dihubungi, Mas, saya hubungan freelance sudah dulu karena berhubung dana juga saya maksimalkan karyawan saja. Nah, freelance 1 mandek, freelance 2 mandek. Terus yang lagi digarap waktu itu dengan pemerintah gedung MPR ya, bikin buku panduan untuk perpustakaan itu juga mandek otomatis. Pandemi COVID-19 bukan menjadi halangan bagi karikaturis ini untuk tetap berkarya. Dengan kelihayannya, beliau pintar dalam membaca pasar untuk bisa bertahan di masa sekarang ini. Terbukti, beliau masih bisa mencari rezeki dari setiap karya-karya yang telah dihasilkan. Chat sisa itu ada untuk anak-anak latihan, mereknya juga merek yang kualitas bawah lah. Terus punya ide pasang wifi saja, udah pasang. Saya aktifkan Facebook, upload karikatur supaya dapat job. Alhamdulillah ada yang minta dibikin karikatur. Setelah bikin karikatur dapat duit. Saya ngambil temanku yang tukang kanvas, Mas, dengan uang segini bisa nggak jadi kanvas? Bisa, Mas, mau berapa? Saya pesan 6 lah dengan harga segini, dengan angka segini. Akhirnya dapat dikirim. Tapi aku belum punya cat. Aku nyari di gudang-gudang, kamu cat, sisa-sisa, mulai coret. Juga waktu itu masih cari bentuk lagi karena kan karya yang sudah ada itu masih di Jakarta di kosan semua. Jadi saya mulai coret-coret, saya upload di Facebook dan Instagram. Berapa bulan ya, sekitar 2 bulan 3 bulan belum ada yang respon. Terus lama-lama ada yang nanya waktu di Facebook, terus nanya harganya berapa? Harganya segini. Oke Pak, ya sudah juga nekat harganya. Tapi saya bukan harga tinggi, harga sekedar UMR lah, UMR daerah. Nah, habis itu saya mulai pede. Akhirnya terus dengan teknik saya, dengan ciri saya, bikin terus, upload Facebook, Instagram. Akhirnya alhamdulillah ada masuk sampai saat ini gitu. Nama Sinung itu sendiri berasal dari nama sebuah desa di kota Brebes, yaitu Desa Kasinungan, yang artinya tempat untuk merenung. Alih-alih beliau memakai nama Sinung karena berasal dari desa tersebut. Sosok Sabariman Rubianto atau yang biasa disapa dengan panggilan Mas Sinung ini, orangnya sangat supel, ramah, dan mudah bergaul. Itu menjadi ketertarikan bagi siapa saja yang kenal dengannya. Tak hanya itu saja, beliau pun termasuk orang yang suka berbagi pengalaman untuk siapapun yang mau belajar. Sekarang ini semua lukisan dan karikaturnya lebih membawa nuansa anak-anak. Menurut beliau, itu suatu ungkapan hati seorang Sabariman dalam proses berkarya dan menemukan sebuah bentuk respon dari setiap penikmatnya. Itu tidak jauh dari perjalanan saya sejak tahun 95 itu menekuni dunia ilustrasi, khususnya anak-anak. Ilustrasi, komik, cergam, itu semua dari itu. Di samping saya juga menekuni karikatur.
Karikatur dalam arti karikatur seni murni, seni memiyuhkan atau mendistorsi wajah. Itu saya geluti juga. Nah, saya berpikir lukis awalnya juga aslinya kemakan atau persepsi orang umum lukis ya realis. Saya juga belajar realis, cuma lama, bisa setahun 2 tahun baru rampung. Berarti saya harus kembali ke nol. Padahal perjalanan saya sudah jauh, ditambah umur sudah mulai nancap. Kenapa saya harus dari nol lagi? Akhirnya mulai melanjutkan. Kenapa aku nggak melanjutkan apa yang saya bisa? Aku akhirnya belajar menuangkan dalam bentuk kartun. Dalam bentuk kartun pun saat itu masih harus babak belur dengan teknik. Ini warna ini atau dengan gambar ini gimana ya hasilnya, itu kan masih ujung mundur. Tapi saya nekat, kesempurnaan atau karya yang baik itu kan nanti, itu seiring waktu insya Allah kan nanti nemu lah. Jadi saya waktu itu juga belum pede, tapi tak pede-pedekan, upload lagi, ternyata direspon, ternyata yang minat. Akhirnya kembali lagi coba menggambar ya atau melukis dengan agak idealis, ternyata nggak jalan, nggak begitu ada respon. Akhirnya kembali ke anak-anak lagi, ternyata ada respon. Ya alhamdulillah, karena saya juga hidup realistis, artinya saya beli alat kuas cat atau apapun itu kan ada ada hak keluarga saya, anak istri saya. Mungkin kuas saya ini aslinya harusnya jadi susu anak, tapi saya memaksakan untuk beli kuas. Nah ini kan merelakan, artinya ya anak saya kasihan, dia harus diminum susu tapi harus jadi kuas. Cat juga harus jadi apa juga. Jadi saya berpikir gimana caranya ini bisa jadi uang. Nah, saya berpikir kerasnya di situ. Pertanyaan idealis apapun itu lah nantilah, karena saya juga awal-awal saya bergaya juga idealis tapi menghadapi kenyataan kayak untuk hidup keluarga kan harus makan. Istri saya nggak kenyang atau anak saya nggak kenyang dengan kata idealis. Makan juga nggak harus memandang karya yang idealis terus langsung kenyang kan, apalagi ke warteg apa kan nggak bayar dengan idealis. Jadi pas karya ini karya untuk jualan, walaupun style atau gaya tetap saya pertahankan seperti ini. Untuk karya-karya yang ada isinya atau misi atau sesuatu ya yang kita ingin sampaikan juga tetap jalan. Ini juga jalan, jadi dua-duanya jalan. Itu. Kesana lagi, pasti iya. Tapi secara pameran. Artinya kalau ada pameran di sana dan dibutuhkan saya hadir, pasti saya ke sana. Karena saya kan sekarang setelah ada dengan media sosial, kenapa saya harus ke Jakarta lagi? Kan nggak mesti. Jadi saya bisa berkarya di sini, promosikan, nggak mesti harus ke Jakarta. Padahal awal memang mau ke Jakarta, tapi seiring waktu berjalan, saya merasa nyaman berkarya di sini dan lebih produktif dan banyak inspirasi baik dari tanaman, anak-anak kecil, kemana ketemu budaya, ke teman-teman yang lain, bangunan baru, suasana baru, batu raden, apa itu kan bikin kita tambah ini inspirasi. Jadi kemungkinan ke Jakarta ya tetaplah keliling Jakarta, Bandung, atau Surabaya atau Jogja. Tapi untuk kos itu mungkin ya enggak, kayaknya di sini aja. Di sini merasa Jakarta juga kok, berkarya seperti di sana malah lebih produktif dan teman-temannya juga nggak mesti harus hadir secara fisik, kita bisa ngepel, bisa apa. Nah promosinya lewat media sosial.
Tapi saya nggak ada di Purwokerto, selama ini kan online. Naskah masuk ke ada. Tapi kan kalau ternyata ada yang lebih muda lagi, yang lebih artinya lebih gambarnya lebih seger, mewakili kekinian, itu monggo, karena kan roda berputar ya. Harus ada generasi baru. Saya sudah adem nyaman untuk melukis yang lukis. Kalaupun masih dipercaya, saya garap. Itu. Batang, Karangluar atau Purwokerto yang berminat untuk belajar ilustrasi ataupun lukis, ya pasti saya terima. Tapi kemungkinan untuk waktu dekat saya tidak akan membuka kelas. Saya hanya menerima mereka yang berminat saja. Kalau saya membuka kelas itu akan beban, karena dalam kelas biasanya itu ada tuntutan dari orang tua bahwa anaknya itu harus jadi seorang yang hebat dalam bidang gambar. Itu beban saya. Saya tidak mau terbebani oleh seperti itu. Saya tidak akan membuat anak jadi hebat, itu tidak. Saya hanya menemani anak kecil seusia ini itu masa coret-coretan, saya menemani saja. Jadi semua hobi ya saya bantu. Tapi saya tidak menjanjikan mendidik anak ini menjadi orang hebat, itu enggak. Kalaupun dia ternyata jadi orang hebat, ya alhamdulillah, berarti pilihannya sudah cocok. Tapi saya kenapa enggak membuka kelas? Hanya khawatir beban di situ. Sudah kadung bayar begini, nganter-nganter, ada di lomba-lombaan ternyata enggak jadi juara. Kan kasihan si anaknya juga. Dan saya juga beban, merasa bersalah harus mengantarkan anak menjadi seorang yang hebat. Itu kenapa saya kalau ada yang mau belajar silahkan, saya gratiskan. Silahkan mau datang, mau berapa kali silahkan. Dan apa yang saya bisa saja. Saya tidak bisa harus begini-begini, enggak. Saya menyampaikan apa yang saya bisa. Gitu. Saya tidak akan melebih-lebihkan sesuatu gini-gini. Wawasan saya juga mungkin nggak luas. Jadi saya itu hanya sebatas apa yang saya bisa. Pengennya apa? Kayaknya aku bisa, saya ajarin. Pengen apa? Aku nggak bisa. Lempar ke teman lain yang lebih ngerti. Namanya realis. Ya saya tunjuk teman lain yang di Purwokerto. Ini yang realis gini. Atau saya pengen anak jadi juara. Ya silahkan cari yang lain. Saya itu hanya bersenang-senang saja di sini untuk anak-anak sekitar. Oke, terima kasih telah mengikuti siaran tentang sosok di balik karakter Paman Kiko. Semoga menjadi referensi bagi teman-teman yang mau mengenal dan belajar tentang apa itu karikatur, lukisan, dan ilustrasi. Salam Indonesia, bye.